Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Walahul hamdu fil akhirah. Wa huwal hakimul khabir. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi waridoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah Markas Ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan tentang menemukan diri sebagai hamba Allah dalam sholat. Sholat merupakan salah satu syariat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Di dalamnya itu ada dialog, ada pujian, ada salam, sholawat, dan doa. Sholat yang kita lakukan bisa menjadi hampa, tidak bermakna, manakala kita tidak bisa menemukan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebaliknya, bila di dalam sholat kita itu menemukan kesadaran diri kita, mulai tumbuh dan kita adalah sebagai hamba Allah, maka kita pun akan menemukan orang lain juga itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, sesaudara dengan kita. Ketika kita sedang sholat, kita memuji kebesaran dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam, Tuhan yang mengelola, memanage semesta alam. Lalu pertanyaannya, mengapa Allah itu terpuji? Nah, dalam melakukan manajerial terhadap alam semesta ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan semua sarana yang dibutuhkan oleh umat manusia. Sarana itu berupa potensi yang ada di dalam diri kita maupun potensi yang ada di luar diri kita. Nah, potensi yang ada di dalam diri kita itu adalah berupa namanya panca indera, akal pikiran, hati nurani, skill, dan sebagainya. Sedangkan potensi di luar diri kita itu adalah alam struktural ini dengan segenap potensi yang ada di dalamnya. Kedua potensi tersebut bila diinteraksikan, ini akan melahirkan namanya ilmu pengetahuan yang sanggup mengungkapkan sumber daya alam ini untuk kesejahteraan umat manusia. Inilah sifat rahmaniyah Allah yang diberikan kepada umat manusia. Jamaah Markas Ma'rifat rahimakumullah. Di samping melimpahkan potensi yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, yang lahir dari sifat rahmaniyah Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan teknis atau cara mendayagunakan semua pemberiannya melalui sifat rahimiyah Allah. Nah, dengan demikian, kita mendapatkan keefektifan yang lebih bernilai dari menjangkau cita-cita tertinggi kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala yang berakhir dengan jannatin na'im. Sebab apa? Sebab bila sarana yang diberikan melalui sifat rahmaniyah Allah tidak disertai dengan sifat rahimiyah Allah, niscaya kita akan sesuka hatinya dalam mendayagunakan potensi-potensi itu. Akibatnya kita bisa menjadi liar dan anarkis. Jamaah Markas Ma'rifat rahimakumullah. Di samping melimpahkan potensi yang ada di dalam diri kita dan di luar diri kita, yang lahir dari sifat rahmaniyah Allah,
Allah Subhanahu wa taala juga memberikan teknis atau cara mendayagunakan semua pemberiannya melalui sifat rahimi ya Allah. Nah, dengan demikian kita mendapatkan keefektifan yang lebih bernilai dari menjangkau cita-cita tertinggi kita, yaitu menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala yang berakhir dengan jannatin na'im. Sebab apa? Sebab bila sarana yang diberikan melalui sifat rahmani ya Allah tidak disertai dengan sifat rahimi ya Allah, niscaya kita akan sesuka hatinya dalam mendayagunakan potensi-potensi itu. Akibatnya kita bisa menjadi liar dan anarkis. Kemudian, setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan semua sarana dan teknik pendayagunaan melalui sifat rahmani ya Allah dan rahimi ya Allah, maka Allah Subhanahu wa taala juga melakukan pengawasan, melakukan kontrol melalui sifat maliki ya Allah. Dialah raja yang mengawasi ketika seseorang menempuh hari-harinya dengan hari agama, yaumiddin. Hari agama tidak hanya dikatakan hari akhirat atau hari pembalasan, yaumul ba'ats. Hari agama adalah hari-hari khusus yang dimiliki oleh orang-orang yang melakukan perjalanan kepada Tuhannya. Hari-hari tersebut merupakan momen religi, hari-hari pendekatan kepada Tuhannya yang orang-orang kafir ini tidak memilikinya. Jamaah markas ma'rifat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam proses menempuh waktu, kita itu diawasi. Dialah raja yang memimpin dan yang mengawasi kita. Bahkan dia tidak hanya sekedar mengawasi, melainkan memberikan penghargaan, pahala, bonus, meluaskan rezeki, memberikan fadilah. Manakala kita dinilai baik dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak berkenan, dia tidak segan-segan memberikan peringatan, sanksi, bahkan pidana atau hukuman. Nah, inilah yang dikatakan sifat maliki ya Tuhan. Dengan demikian, Tuhan telah memelihara alam semesta ini dengan cara terbaik dan adil. Memberikan sarana yang cukup dengan rahman ya Allah. Kemudian memberikan teknis atau cara pendayagunaan sarana tersebut atau dengan rahim ya Allah. Kemudian melakukan pengawasan, kontrol, bonus, dan sanksi, yaitu dengan maliki ya Allah. Ketiga hal inilah yang membuat Allah itu hamdun, terpuji. Dengan demikian, Tuhan telah memelihara alam semesta ini dengan cara terbaik dan adil. Memberikan sarana yang cukup dengan rahman ya Allah. Kemudian memberikan teknis atau cara pendayagunaan sarana tersebut atau dengan rahim ya Allah. Kemudian melakukan pengawasan, kontrol, bonus, dan sanksi, yaitu dengan maliki ya Allah. Ketiga hal inilah yang membuat Allah itu hamdun, terpuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara semesta alam. Dialah yang memberikan semua sarana kepada kita, yang memberikan teknik atau cara mendayagunakan sarana-sarana itu, dan yang memimpin serta mengawasi hari-hari religi. Di dalam surah Al-Fatihah. Demikianlah pengajian kita kali ini, karena waktu yang terbatas. Lain waktu kita sambung kembali. Mudah-mudahan pencerahan ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.